Mengapa kau selalu tak pernah benar di mata indahmu? Mengapa ucapanku selalu salah di tutur lembutmu? Halo kawan-kawan semua, salam sang debaters. Berani bertanya, berani tanya, jangan kerja kawannya bertanya terus. Ya kawan-kawan sengaja saya cuplikan sebuah lagu dari El Kasi, ya kan? Di mana penciptanya adalah saudara seiman kita, El Ibnu, ya kawan-kawannya. Kawan-kawan, saya sangat terharu. Saya belum tahu itu ya kawan-kawannya. Saya mendengar pernyataan Louis Prasetyo, saya terharu kawan. Kenapa saya terharu? Ternyata El Ibnu ini dalam kondisi yang seperti sekarang, dia masih memperhatikan channel-channel Kristuber atau orang-orang Kristen, apologet Kristen kawannya. Dan beliau juga memperhatikan persoalan saya kemarin dengan Louis Prasetyo. Saya jadi malu kawan. Ya, malu dan sekaligus terharu kepada beliau ini. Andai itu beliau ada di Dumai atau di Pekanbaru, saya akan samperi dia. Saya akan peluk beliau itu. Ya kawan-kawannya, kalian mungkin tidak tahu apa yang dia dalam isi hati saya. Bukan karena dia ibaratnya sudah menjadi Kristen gitu saja, tidak. Tetapi dia masih memiliki kasih kawan. Bukan masih memiliki, memang memiliki kasih. Ya, kawan-kawan kita lihat dulu chatting beliau dengan si Louis Prasetyo ya. Membuat saya tidak habis berpikir bagaimana beliau bisa katakanlah mengenal saya dan Louis ya. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa kawan. Yang sebelumnya saya tidak tahu jadi tahu hal ini kawan. Dan betapa mulianya hati beliau. Lihat kawan-kawan ya. Beberapa waktu lalu ketika saya ada konflik dengan sang debaters, itu salah satu orang yang menegur saya untuk saling mengasihi, terutama bergandengan tangan dalam pelayanan adalah Bang El Ibnu. Tahu nggak? Ini chattingannya masih ada guys. Pada waktu itu dia WA saya. Katakan, "Lu, shalom, alangkah baiknya japri aja, jangan kamu bikin publik teguranmu. Kita bukan kadrun, jangan turunkan kelas anak Tuhan kita. Bicara yang enak sama Rudi, jangan pelayanan kalian jadi rancu. Please my little bro, cukup." Yang artinya bagaimana di sini Bang El sebenarnya bilang ke saya, kamu tuh jangan publikasi kalau negur orang, sudah diam-diam saja. Japri mungkin sesama anak Tuhan begitu. Tapi ini menunjukkan betapa Bang El ini memiliki kasih. Dan dia juga mengajarkan kepada saya untuk bisa mengasihi. Dan teguran Bang El ini saya dengarkan. Dan beberapa hamba Tuhan yang lain menegur saya. Pada akhirnya ada satu rekonsiliasi dengan sang debaters. Dan sekarang juga Bang Rudi juga sang debaters sedang sakit. Dan saya juga ikut mendoakan supaya Bang Rudi juga cepat sembuh. Dan tidak sakit-sakit lagi. Tapi ada komen yang menarik dan lucu nih guys. Saya ketawa banget waktu baca ini komen. Coba ya bilang gini, aduh kamu nih untung Mbak Abang Bisu. Kalau sehat kujita kalian berdua. Nah kawan, bayangkan kawan. Kami tidak pernah ketemu satu sama lain kawan. Tidak pernah tatap muka. Ya. Ternyata beliau menonton video saya dan menonton video Louis. Dan beliau tahu permasalahan saya dengan Louis. Coba lah kawan. Betapa malunya saya dan si Louis ini kalau sebagai manusia waras kan. El Ibnu saja dalam kondisi yang seperti itu. Kepalanya masih berpikir dan hatinya masih berkata-kata kawan. Memang secara maaf ya, secara fisik dia sudah enggak apa. Tetapi otak dan hati inilah kekuatan beliau kawan. Beliau saja dapat melihat hal itu. Kenapa kami yang sehat ini mempertahankan ego masing-masing? Ya kawan-kawan ya. Kalian tahu nggak El Ibnu yang sekarang jadi sorotan publik? Kemarin dia sudah ketemu sama si Ruben dan siapa ya, ada Melanie itu ya, Melanie Ricardo, dan didoakan bekas penyanyi El Kasi. Ya kawan-kawan ya. Beliau mengajarkan kepada kita semua kawan. Ya. Bahwa hati nurani itu masih ada. Selagi masih ada pikiran,
pikiran tidak lumpuh, tidak mati. Dan mata masih bisa melihat. Dan hati nurani berbicara. Kasih itu kawan, jadi di depan. Emosi dihilangkan. Bukan ditaruh belakang, tapi dihilangkan. Saya begitu menonton video Louis Prasetyo, baru tadi pagi saya tonton ya. Wah, saya bilang, luar biasa malunya saya jadinya ini, aku bilang. Betapa El Ibnu sampai turun gunung juga kawannya. Menasihati Louis Prasetyo dan kami dua. Dan dia bilang kalau andai kata saya tidak seperti ini, saya akan jitak kalian berdua. Betul itu kawan. Ya kawan-kawan, inilah yang saya katakan, apa kata Tuhan, agar dinyatakan di dalam orang ini. Ya kan? Kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui El Ibnu. Sekarang kawan-kawan, banyak kita belajar dari beliau. Pertama, semangat hidup. Dia bilang memang aku sudah tinggal menunggu mati katanya. Bahkan ada saya lihat di video seorang wanita yang berkunjung ke sana. Apa dia katakan? Ya kan? Saya tidak ingin meminta kesembuhan dari Tuhan lagi katanya. Tetapi saya ingin bahwa saya menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa kawan. Aduh, nggak habis pikir aku kawan. Sementara kita yang masih sehat ini, aduh. Yang aku hanya sakit asam lambung aja. Kadang aku berpikir, sudah 4 bulan tidak sembuh-sembuh asam lambung ini. Sementara dia sudah bertahun-tahun kawan, dari 2015. Tetap semangat, ya kan? Saya memang semangat menjalani sakit ini. Tetapi di satu sisi manusia saya kadang berkata, penyakit apa ini? 4 bulan tak sembuh-sembuh. Ya kan? Sama dengan sekarang masih kerongkongan saya ini, untungnya puji Tuhan, kemarin ada kawan ngasih saran, dokter juga, begini udah banyak berkurang kawan ya. Dia bilang, abang harus apalah, jangan banyak marah-marah dulu. Sebenarnya saya nggak marah-marah, cuman berapi-api ya kawan-kawannya. Inilah yang belum saya bisa tuntaskan, tinggal dikit. Batu ini selalu udah 4 bulan loh kawan, saya heran. Nggak sembuh-sembuh batu ini, batu apa ini? Jenis apa ini? Iblis jenis apa yang diam dalam diri kita ya? Dan kepada saudaraku El Ibnu, saya berharap satu hari nanti kita ketemu. Andai kata semua corona ini sudah selesai atau sudah habis, dan saya pergi ke Jakarta atau ke Tanah Jawa lah tepatnya, saya akan usahakan bertemu dengan kau, bro. Ya, sekalipun kita hanya, ya saya hanya melihat video-videomu, saya ikuti kok terus itu ya. Saya dulu belum tahu bahwa bro El Ibnu ini seorang Kristen, belum tahu kawan. Taunya baru kemarin ketika dia sudah didoakan oleh Melanie. Maka saya buka lagi video-videonya semua kan. Oh iya, dia di panti asuhan, panti jompo, belakangnya ada simbol salib kan. Saya pikir inilah langkah pertemuan seorang anak manusia dengan Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Ya kawan-kawan ya, dia memiliki kebahagiaan tersendiri bahwa dia masih sempat. Bahkan mungkin saya doakan umurnya panjang kok, karena dia sudah minta, aku harus menjadi berkat dan kesaksian bagi orang banyak, kata dia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha pengasih, penyayang. Segala penyakit dari iblis. Ya bro, iblis yang buat kita sakit bro, bukan Tuhan. Percayalah, imanmu yang menyelamatkan. Tuhan Yesus akan mengabulkan permintaan bro El Ibnu. Bahwa engkau akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kawan-kawan yang berada di Pulau Jawa, kalau kalian punya kesempatan, berkunjunglah kepada beliau. Ya kawan-kawannya, kenapa? Biar beliau terhibur. Hati yang gembira adalah obat. Ya, saya terharu mendengar chatting dia dengan si Louis Prasetyo. Tidak pernah saya pikirkan loh, ternyata El Ibnu, orang sekelas itu, seorang artis, mau menonton video saya. Ya kawan-kawannya. Dan dia mau menyebut nama saya, si Rudi, katakan tulisnya Rudi tadi.
Sementara di otak saya, aduh, tak mungkin lah, itu yang saya pikirkan. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Louis Prasetyo benar adanya. Saya hanya mengikut aja video dari Louis Prasetyo, dan saya pikir Louis Prasetyo ini tidak mungkinlah mau bohong-bohong mengenai hal itu ya kawan-kawan ya. Dan kepada saudaraku El Ibnu, semoga tetap sehat dan sesuai permintaanmu, Tuhan akan selalu melindungi dan menjadikanmu berkat bagi orang banyak dan kesaksian hidup bagi orang-orang banyak. Tempatmu di surga bersama Yesus Kristus, sama dengan para rasul, para nabi, dan juga saya, juga yang lain-lainnya ya kawan-kawannya. Kita selalu berharap ke surga bersama Yesus, dikumpulkan bersama dengan Dia katanya kan. Jangan dikumpulkan bersama dengan iblis seperti Kainama sama Yaya Waloni Mokoginta. Itu nanti disimpan di gua-gua gelap kawan. Karena dia tidak mengenal kasih Yesus Kristus yang keluar dari perutnya, yang keluar dari hatinya hanya kebencian. Tetapi El Ibnu mengajari kita, yang keluar dari hatinya hanya kasih. Mungkin bisa jadi saudara El Ibnu ini sudah tidak mengenal lagi kebencian. Karena sudah dia coret dari dalam hatinya. Ya kawan-kawan ya. Dan saya ucapkan juga kepada kawan-kawan yang lain, mau berkunjung ke tempat beliau. Kalau misalnya di sekitar Jakarta, Bogor, sama Bandung, segala macamnya, nggak pala jauh ya, dekatnya ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kondisi saya sudah mulai segar, lebih segar dari kemarin lagi ya. Karena kemarin siang saya ditelepon kawan yang juga punya ilmu kedokteran ya, mungkin dokter dia. Dikasihnya saya resep, sudah itu dijelaskannya kenapa itu terjadi, karena ini. Maka ini jangan diputus, ini tetap jalan ini. Dan saya lakukan, puji Tuhan, pagi tadi saya sudah lebih segar dari kemarin. Kemarin sempatlah saya demam tinggi lagi. Sudah meper-meper, datanglah telepon itu. Kenapa Bang demam? Karena ini. Ya. Jadi ini jangan dihilangkan, ini jangan dihilangkan ya. Oke kawan-kawan, doakan kalian saya tetap sehat-sehat. Moga-moga hari Sabtu kita sudah bisa kumpul kembali. Kalau hari ini saran beliau jangan dulu, monolog aja. Kenapa? Ketika abang bicara takutnya abang berapi-api. Ya kan? Jadi emosi tinggi. Meskipun abang tidak marah, tapi tubuh itu menyangka abang marah, katanya kan. Oh iya ya, berarti bahasa tubuh dengan bahasa di bibir beda. Itulah yang saya tangkap. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.